Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SPLTV. Baik, akan ada beberapa soal latihan SPLTV. Silahkan disimak dan dipelajari baik-baik. Soal pertama. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang ada pada layar adalah X, Y, dan Z. Hasil kali dari X, Y, dan Z adalah... Nah, untuk SPLTV ini kita biasanya menggunakan beberapa metode. Di antaranya metode determinan. Nah, coba kita akan buat dulu matriks dari SPLTV yang ada. Nah, bentuk matriksnya kita perhatikan. Misalkan persamaan pertama, yakni X ditambah 4Y dikurang Z sama dengan 1. Ini kita bisa lihat koefisiennya. Jadi koefisien X itu adalah 1, ditulis di matriksnya 1. Koefisien Y adalah 4, ditulis di matriksnya 4. Kemudian koefisien Z adalah negatif 1, maka ditulisnya negatif 1. Dan konstantanya itu adalah 1. Jadi kita lihat di sini, 1, 4, negatif 1, kemudian 1. Itu matriks pada baris pertama. Baris kedua, kita punya koefisien X-nya negatif 1, koefisien Y-nya 2, koefisien Z-nya 1, dan K-nya adalah 2. Kemudian pada baris ketiga, persamaan 3 ya, X-nya itu koefisiennya 2, Y-nya 6, dan Z-nya 1. Maka K-nya negatif 8. Oke, kita langsung cara determinan. Di sini kita lihat, pertama kita lihat koefisien X, Y, dan Z-nya. Nah, di sini X-nya itu 1, negatif 1, dan 2 pada kolom pertama ya. Kemudian Z-nya pada kolom ketiga, negatif 1, 1, 1. Dan Y-nya pada kolom kedua, 4, 2, 6. Nah, di sini kita lihat kolom pertama dan kolom kedua, yakni X dan Y, jangan lupa ditulis ulang di kolom setelah Z. Ya, seperti di layar. Kemudian, kita lakukan perkalian silang. Nah, jadi ada perkalian yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange. Di sini yang warnanya hijau, kita lihat 1 kali 2 kali 1, kemudian 4 kali 1 kali 2, kemudian negatif 1 kali negatif 1 kali 6. Nah, ini dikurangi dengan yang perkalian yang warna orange, yakni 2 kali 2 kali negatif 1, 6 kali 1 kali 1, dan 1 kali negatif 1 kali 4. Oke, seperti di layar. Jadi yang hijau dikurangi dengan yang orange. Hasil yang hijau sendiri adalah 16, sedangkan yang orange adalah 2. Nah, kalau begitu, kita memiliki determinan, yakni 18. Nah, selanjutnya, kita akan mencari dx. Coba ya. Jadi ini sama saja, tapi di kolom yang pertama kita ganti dengan di sini K-nya atau konstantanya, yakni 1, 2, 6. Nah, selanjutnya bisa langsung kita sama seperti tadi ya, dua kolom pertama itu diulang penulisannya, yakni kolom 1, 2, 6 dan 4, 2, 6. Oke, selanjutnya dikali silang seperti tadi, yang hijau dikurangi dengan yang orange. Kita peroleh negatif 42 dikurang 30, yakni negatif 72. Nah, dari cara determinan ini memperoleh koefisien atau variabel X itu adalah dx dibagi d, yakni negatif 72 dibagi 18. Kita peroleh X-nya adalah negatif 4. Nah, untuk mencari Y dan Z sama seperti ini, tapi untuk lebih hemat waktu ya, kita bisa menggunakan cara kedua. Setelah diperoleh X-nya, kita coba untuk peroleh Y dan Z-nya dengan cara eliminasi dan substitusi.
Nah, substitusi di sini, misalkan yang pertama, substitusikan X sama dengan negatif 4 ke dua persamaan yang ada di soal. Misalkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di persamaan 1, X-nya diganti nih sama negatif 4. Ditambah 4Y dikurang Z sama dengan 1. Kemudian untuk yang persamaan 2, juga negatif X, diganti jadi negatif dari negatif 4, ditambah 2Y, ditambah Z sama dengan 2. Nah, di sini kita langsung eliminasi saja. Ya, kita coba lihat. Di sini dari persamaan yang tadi, negatif penting kita pindahkan ya. Jadi kita punya 4Y dikurang Z sama dengan 5. Kemudian yang kedua kita punya 2Y ditambah Z sama dengan negatif 2. Oke, kalau dieliminasi Z-nya, artinya kita ingin menghilangkan negatif Z ditambah Z. Berarti tandanya itu adalah plus. Nah, di sini jadi kita punya sisanya adalah 4. Ditambah 2 dari Y, jadi 6Y sama dengan 3. Nah, jadi Y-nya adalah setengah. Oke, jadi sudah diperoleh ya, X-nya adalah negatif 4 dan Y-nya adalah setengah. Maka, substitusikan lagi nilai X dan Y-nya ke salah satu persamaan. Misalkan di persamaan ke-1. Nah, di sini X-nya jadi negatif 4, Y-nya jadi setengah, jadi ditambah 4 dikali setengah, dikurang Z sama dengan 1. Kalian bisa lihat persamaannya itu di soal ya, lihat persamaan 1. Oke, lanjut, berarti kita punya Z-nya itu adalah negatif 3. Berarti diperoleh X kali Y kali Z adalah negatif 4 kali setengah kali negatif 3. Berarti hasilnya adalah 6. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 1. Silahkan dipahami dulu. Selanjutnya, soal kedua. Nah, di sini kita memiliki soal yang pertama persamaannya 2 per X ditambah 1 per Z sama dengan 4. Persamaan kedua, 4 per Y dikurang 3 per Z sama dengan 8. Dan persamaan ketiga, 3 per X tambah 2 per Z sama dengan 10. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita memiliki variabel yang 1 per 1 per 1 per. Nah, maka matriks yang kita buat, di sini kita menggunakan variabel 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, di sini kita punya 2 dari 1 per X, terus ditambah 0 dari 1 per Y, karena tidak ada Y ya di dalam persamaan yang pertama. Kemudian 1 per Z, yakni koefisiennya berarti 1. Nah, konstantanya adalah 4 untuk persamaan yang pertama. Begitupun yang kedua dan yang ketiga, tinggal dilihat ada di layar. Oke, selanjutnya, dari matriks ini, coba kita gunakan cara determinan untuk mencari variabel Y. Oke, yang pertama kita akan cari dulu D-nya. Nah, D-nya di sini kita gunakan kolom X, Y, dan Z, kemudian ulangi dua kolom pertama, yakni kolom X dan kolom Y-nya. Nah, kemudian kita kali silang, yang pertama yang warna hijau dikurangi dengan yang warna orange. Oke, dilihat ya di layar ya. Kita punya 2 kali 4 kali 2, yakni 16, ditambah 0, ditambah 0. Dikurang 3 kali 4 kali 1 itu 12, ditambah 0, ditambah 0. Nah, ini kebanyakan nolnya. Kenapa? Karena di sini melibatkan angka 0 dalam perkalian, maka hasilnya pasti 0. Oke, jadi determinannya kita peroleh 16 dikurang 12, yakni 4. Oke, selanjutnya karena ingin mencari nilai Y, maka kita cari dulu determinan 1 per Y-nya. Nah, di sini kita gunakan, kita lihat kolom Y-nya, 1 per Y-nya, kita tukar atau kita ganti dengan kolom koefisien atau konstanta. Nah, di sini jadi kolom X-nya tetap, kolom Y-nya berubah jadi konstanta, kolom Z-nya juga tetap.
Oke, berarti tinggal kita kalikan tadi ya. Jadi perkalian yang warna hijau dikurangi dengan yang warna orange. Nah, diperoleh hasilnya adalah negatif 4 ditambah 36, yakni 32. Oke, selanjutnya, untuk mencari 1 per Y-nya, berarti kita punya D 1 per Y dibagi dengan D, yakni 32 dibagi 4, hasilnya adalah 8. Jadi, 1 per Y-nya adalah 8. Kemudian, coba kita bubuhkan penyebutnya untuk 8. Jadi, kalau dikali silang, 8Y adalah 1. Nah, maka Y-nya adalah 1 per 8. Sehingga Y yang dimaksud adalah 1 per 8. Oke, silakan dipahami ya. Selanjutnya, di sini kita memiliki soal cerita. Nah, untuk soal cerita, biasanya kita harus buat dulu model matematika. Kita gunakan dulu pemisalan. Ya, misalkan M-nya adalah mangga, J-nya adalah jeruk, dan A-nya adalah anggur, sesuai dengan soal. Kemudian, kita peroleh yang pertama, kata soal 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur adalah 70.000. Maka kita tulis 2M ditambah 2J ditambah A sama dengan 70.000. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, di sini ada 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur adalah 90.000. Maka kita tulis M ditambah 2J ditambah 2A sama dengan 90.000. Oke, selanjutnya, jika harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur adalah 130.000, maka kita tulis 2M tambah 2J tambah 3A sama dengan 130. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk mempersingkat penulisan, bisa kita hilangkan dulu sementara ribuannya. Jadi, seperti di layar, persamaan 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya, coba kita gunakan metode eliminasi untuk menentukan 1 kg harga jeruk. Oke, misal di sini kita harus eliminasi satu variabel, kita pilih misalnya variabel A. Kita gunakan persamaan 1 dan 2 dulu, pertama. Nah, untuk mengeliminasi variabel A, di sini kita bisa samakan dulu A-nya. Untuk persamaan 1, kita kali 2, dan untuk persamaan 2, kita kali 1. Berarti, di sini kita punya 4M ditambah 4J ditambah 2A sama dengan 140, dan persamaan 2-nya tetap M ditambah 2J ditambah 2A sama dengan 90. Nah, untuk menghilangkan variabel A-nya, di sini karena sama-sama tambah, maka tandanya harus ya dikurang ya. Nah, di sini berarti lanjut kita kerjakan 4M kurang M itu 3M, 4J kurang 2J adalah 2J. 140 kurang 90 adalah 50. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Oke. Selanjutnya, kita masih memiliki satu lagi persamaan 3 yang belum kita eliminasi A-nya. Tinggal dipilih persamaan 3 mau ditemani dengan persamaan berapa. Tapi tetap harus dieliminasi variabel A-nya. Misalkan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, di sini berarti persamaan 1 dikali 3, persamaan 3 tetap kita kali 1. Supaya kita peroleh A-nya sama-sama 3. Oke, sama seperti tadi, kita menghilangkan A-nya dengan cara dikurang karena 3A sama-sama positif. Oke, dilanjut. Nah, di sini kita berarti memiliki 4M ditambah 4J sama dengan 80. Nah, di sini kita coba bagi 2.
Nah, berarti kita punya 2M ditambah 2J sama dengan 40. Oke, ini persamaan kelima. Kita sudah memiliki dua persamaan dengan dua variabel, yakni M dan J. Nah, selanjutnya kita kan ingin mencari jeruk ya, berarti kita harus eliminasi M-nya. Kita gunakan persamaan 4 dan 5 yang tadi baru kita peroleh. Oke, untuk menyamakan variabel M, maka persamaan 4 dikali 2 dan persamaan 5 dikali 3. Supaya sama-sama M-nya adalah 6 koefisiennya. Oke, karena 6M dan 6M sama-sama positif untuk persamaan 4 dan 5, maka tandanya kita kurangi lagi. Ya, jadi kita peroleh negatif 2J sama dengan negatif 20. Maka J-nya 20 dibagi negatif 2, yakni 10. Oke, sehingga harga 1 kg jeruk adalah 10.000. Ingat ya, tadi 1.000-nya oleh kita dihilangkan sementara. Jadi dari hasil J sama dengan 10, kita kali dulu 1.000. Jadi 1 kg jeruknya adalah 10.000. Oke, selanjutnya ya, kita ke nomor 4. Oke, selanjutnya soal keempat. Nah, di sini diketahui 3 tahun lalu, umur A sama dengan 2 kali umur B. Katanya seperti itu. Nah, kita coba untuk buat model matematikanya dulu. Nah, di sini 3 tahun lalu. Kita perhatikan, umur A sama dengan 2 kali umur B. Tapi karena 3 tahun lalu, maka A-nya A-3 dan B-nya juga B-3. Oke, langsung kita sederhanakan. Berarti A dikurang 3 sama dengan 2B dikurang 6. Dikali ya, yang B-nya. Selanjutnya, B-nya kita pindahkan ruas, jadi A dikurang 2B, karena kalau dari ruas sebelah kanan dia positif, pindah ke ruas sebelah kiri jadi negatif. Nah, sama dengan negatif 3. Maka, ini adalah persamaan yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, di soal katanya 2 tahun yang akan datang. Nah, di sini berarti kita lihat katanya 4 kali umur A sama dengan umur B ditambah 36 tahun. Berarti 4 A tambah 2. Kenapa? Karena 2 tahun yang akan datang. Sama dengan B tambah 2 ditambah 36. Jadi di sini untuk 3 tahun lalu itu variabelnya dikurang 3. Tapi untuk 2 tahun yang akan datang berarti setiap variabel A dan B-nya ditambah 2. Oke, kita sederhanakan. Nah, di sini ada 4A ditambah 8. Sama dengan B ditambah 2 ditambah 36. Maka kita pindah ruaskan variabel B-nya, jadi 4A dikurang B sama dengan 30. Itu perhitungan yang non-variabelnya, ya tadi 36 ditambah 2 dikurang 8, yakni 30. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan cara eliminasi untuk menentukan umur A sekarang, yakni berarti variabel A saja, tanpa tambah dan kurang. Oke, pertama kita eliminasi variabel B-nya karena kita ingin mencari A. Berarti hilangkan variabel B dari persamaan 1 dan 2. Karena persamaan 1, variabel B-nya 2, negatif 2 ya, koefisiennya. Persamaan 2 itu negatif 1, maka persamaan 1 kali 1, persamaan 2 kali 2. Jadi kita peroleh B-nya itu sama-sama koefisiennya negatif 2. Nah, karena koefisiennya sama-sama negatif, maka tandanya dikurang, supaya bisa kita hilangkan. Oke, berarti kita peroleh di sini, A dikurang 8A adalah negatif 7A, dan negatif 3 dikurang 60, negatif 63. Maka A-nya adalah negatif 63 dibagi negatif 7, yakni 9. Oke, sehingga umur A sekarang adalah 9 tahun.
Jadi untuk soal ini, kunci utamanya adalah kalian harus bisa memisalkan dengan baik sesuai dengan soal yang disajikan. Jadi 3 tahun lalu berarti A kurang 3, B kurang 3. Kalau 2 tahun yang akan datang berarti A tambah 2, B tambah 2. Oke, silahkan dipahami. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, di sini ada jumlah uang, ya. Pemisalan nanti kita akan lihat, tapi pertanyaannya hanya model matematika masalah di nomor 5. Oke, pertama kita harus buat model matematikanya dengan cara memisalkan. Misalkan A adalah jumlah uang A, B adalah jumlah uang B, dan C adalah jumlah uang C. Nah, maka kita baca untuk kalimat yang pertama. Di sini jumlah uang A, B, dan C bersama-sama adalah 1 juta rupiah. Maka kita tulis A tambah B tambah C sama dengan 1 juta. Selanjutnya, di sini kita punya uang B ditambah dengan C sama dengan 155.000 kurangnya dari 2 kali uang A. Jadi 2 kali uang A itu lebih banyak, 155.000 dari B tambah C. Maka kita tulis B tambah C sama dengan 2A dikurang 155.000. Oke, selanjutnya jumlah uang A dan 3 uang C adalah 126.000 lebih banyak dari uang B. Nah, jadi kita tulis A ditambah 3C sama dengan 126.000 ditambah B. Oke, di sini kita tinggal rapihkan saja model matematika yang telah kita susun. Oke, yang pertama, ini sudah rapih ya, A tambah B tambah C sama dengan 1 juta. Kemudian kita pindahkan di sini B sama C-nya ke ruas yang A. Maka kita peroleh 2A dikurang B dikurang C sama dengan 155.000. Nah, jadi ini kita pindahkan satu ruas, kemudian 155.000-nya pindah ruas, jadi positif. Oke, selanjutnya A dikurang B ditambah 3C sama dengan 126.000. Oke, jadi sampai sini, ini merupakan model matematika yang diminta oleh soal. Ya, jadi dari kalian buat di soal, misalkan nggak rapih nih, ya tinggal dipindah-pindah ruaskan saja supaya semua variabelnya ada pada satu ruas yang sama. Dan tersusun A dulu, kemudian B, kemudian C. Bisa dipahami ya? Baik, sekian dulu latihan SPLTV yang telah kita bahas. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan kuadrat dan juga statistika. Ditunggu video selanjutnya ya.